Astaroth. Pernahkah kamu mendengar nama Astaroth? Astaroth adalah nama entitas iblis yang cukup terkenal. Namun, siapa sebenarnya Astaroth? Ya, Astaroth dikenal sebagai salah satu nama iblis yang berada pada jajaran tinggi di dalam sistem demonologi. Astaroth juga masuk ke dalam daftar Archdemon yang tertera pada bagian klipot, yang merupakan kebalikan dari Sephiroth pada literasi kitab Kabalah. Astaroth juga seringkali disangka memiliki gender maskulin atau dikenal sebagai pangeran iblis. Namun, dalam literasi mitologi kuno serta kisah yang tertulis di dalam kitab Ibrani, nama Astaroth berasal dari nama seorang dewi yang disembah sebagai berhala. Di dalam sebuah buku demonologi yang berjudul Pseudomonarchia Daemon, tertulis bahwa pada saat ritual pemanggilan iblis Astaroth, dia mengaku kepada si pemanggil bahwa dia mampu memberikan segala ilmu pengetahuan liberal dan rahasia yang ada di alam semesta. Bahkan, dia juga mengklaim bahwa dia bukanlah malaikat jatuh yang terjatuh karena keinginannya sendiri. Namun, dia jatuh karena dipaksa oleh malaikat jatuh lainnya. Benarkah? Nah, kalau referensi dari kitab astral, Astaroth awalnya adalah entitas yang berasal dari bangsa jin sebelum adanya manusia. Astaroth terlahir sebagai jin perempuan dengan bentuk wajah dan tubuh humanoid. Dia tumbuh di lingkungan yang cukup keras dengan didikan ayah dominan yang mengharuskan dia tumbuh kuat bagai seorang laki-laki meskipun dia seorang perempuan. Sejak kecil, dia suka membuat karya-karya dari berbagai bahan-bahan yang dia temui. Astaroth juga sempat dekat dengan senior perempuan di mana dia merasakan kasih kelembutan dari kakak perempuan itu. Astaroth pun mengikuti kompetisi untuk menjadi panitia langit untuk Taman Tuhan karena Astaroth merasa ingin bisa sama bahkan melebihi malaikat Gabriel yang pada masa itu terkenal karena diberkahi Tuhan dengan sumber pengetahuan yang sangat luas. Astaroth memenangkan kompetisi dan turut menjadi panitia Taman Tuhan, di mana divisinya bersama-sama dengan Satan sebagai cendekiawan. Namun, Astaroth pun ikut jatuh bersama malaikat jatuh lainnya karena dia memilih untuk turut dalam permainan Satan yang pada masa itu dia anggap sebagai seniornya yang dapat memuaskan kehausan dirinya akan ilmu pengetahuan. Oke, Aisyah. Tadi kita sudah mendengarkan kisah sekilas tentang Astaroth. Jadi Astaroth secara umum dan Astaroth di cerita kisah kitab astral juga. Supaya kita nggak terlalu panjang kali lebar, langsung aja nih dari yang lu dengar kisahnya tadi. Sifat atau karakternya Astaroth itu gimana sih? Yang paling pertama. Aku sih sempat sense banget sama sifat dia yang kompetitif. Tadi sempat disebutkan ya, dia ingin melebihi malaikat Gabriel. Makanya dia ikut kompetisi. Berarti memang pada dasarnya kompetitif. Kompetitif banget sih. Ya kompetitifnya tuh sampai yang gua nggak boleh kalah gitu. Yeah, kayak gitu ya. Gak boleh kalah. Terus ada lagi? Yang kedua? Yang kedua, dia itu sangat menghargai pengetahuan. Tapi karena dia menghargai pengetahuan, dia tuh kayak timbul sifat keponya gitu. Kepo banget sama pengetahuan. Iya, bener. Bener nggak sih, Jeff? Lu kan
Astaroth ya? Nah, DNA lu. Emang lu kepo apa pengetahuannya? Gak juga sih. lu ada campurannya kan? Lebih tepatnya mungkin lu pengen tahu nggak sih kayak rahasia-rahasia gitu? Nah itu pengen tahu banget. Nah, pengen tahu banget ya, kayak gimana ya? Mungkin kalau ada DNA Astaroth di sekitar kita tuh, kita nggak bisa main rahasia-rahasiaan. Iya. Dia langsung sinis tuh. Lihat apa? Terus yang ketiga. Yang ketiga dia udah pasti perfeksionis sih. Kalau dari tadi itu ya. Perfeksionis tuh dia kayak dalam perencanaan tuh harus Harus 1, 2, 3 gitu ya. teratur, terarah, dan harus seperti apa yang dia mau gitu. Seperti apa yang dia mau. Iya sih. Dia kan istilahnya mau tampil lebih dari malaikat Gabriel ya. Iya, betul. Jadi harus perfect lah gitu. Iya. Kelihatan perfeksionis ya. Hmm. Terus yang keempat. Jaga image mungkin? Jaim. Jaim. Jaim banget sih Astaroth itu. Mm-mm. Kesannya kayak mungkin kalau kita lihat aktor atau artis K-pop terutama ya, itu banyak yang Astaroth sih. Iya, Jadi kayak buat. jaim gimana gitu. Nah, Lu punya ini temen yang DNA Astaroth kayak gitu, jaim. iya betul. Dia tuh pinter, tapi merasa pengen tahu, tapi dia tuh nggak jaga image gitu. Jadi keingintahuannya tuh bener-bener disimpan rapi sama dia, tapi tetap memang kelihatan. Cuman ada pola sih di situ, pola di mana dia tuh kayak nggak mau, harus cool gitu. kayak Harus apa ya? cuman dia yang tahu. Cuman dia yang tahu. Jadi pengetahuan yang dia cari itu untuk dirinya sendiri, Nah. bukan untuk ngajarin ke orang. Iya, betul banget. Oh gitu, biar dia kelihatan pinter. Gitu nggak sih? Bener banget. Oh gila. Tapi kalau orang lihat tuh kayak wah gitu ya. Iya. Jadi berarti dia ini dong. Lumayan apa ya? Butuh pengakuan ya. Nah, betul banget. Kira-kira gitu tuh DNA Astaroth. Iya. Nggak boleh. Enggak, Astaroth tuh banyak bagusnya kok. Banyak bagus ya? Yang kelima. Kelima, oke. Tapi kalau yang aku tangkap dia kan ada jaimnya. Nah, ini berhubungan juga sama pergaulannya. Dia tuh cenderung kaku. Nah, Karena jaimnya. karena jaimnya. Jadi dia kayak diem demi jaim, demi jaga Jaim, image-nya betul. dia. Iya. Jadi nggak bisa mencairkan suasana kali Nah, agak betul. kaku jadinya ya gitu. Orang jadi Kaku. kok rasanya dingin ya kalau deket-deket DNA Astaroth. Iya. Oke. Kalian pasti paham lah ya. Hmm. Pasti pernah merasakan orang-orang seperti itu di sekitar. Terus berikutnya? Iri hati bisa sih. Hmm. Karena dia ada Astarothnya yang asli itu dia sempat iri sih sama Gabriel gitu. Bisa dibilang dari kisah yang tadi itu Iya, pengen iya. melebihi itu kan berarti Ada dia iri ya. iya, Kayak iri. Dan iri hati itu kan berarti dia kurang bersyukur sebenarnya dengan kondisi dirinya sendiri. iya. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak apa ya, membandingkan diri sendiri dengan orang lain melulu? Kayak kok dia lebih ini ya, kok dia lebih itu ya gitu. Mungkin lu punya DNA Astarothnya. Terus next Oke. apa lagi tuh? Next, dia itu apa ya? Cenderung pintar mengamankan posisi dalam apa? Dalam segala situasi tentunya. Kayak dia tahu gimana cara dia aman di situasi tertentu. Sebenarnya lebih tepatnya mungkin karena kepintaran dan banyaknya ilmu pengetahuan yang dia keep. Iya. Jadi kalau ada kondisi yang urgent atau diperlukan untuk dia ngomong, dia itu pinter dalam menjelaskan kondisi itu gitu loh. Ya. Iya nggak sih? Iya, benar. Karena kan sempat ada kisah juga, mungkin tadi nggak ada kisah yang di kitab astral. Itu seingat aku tuh Astaroth tuh pernah menghampiri Lucifer juga buat benar. mengamankan situasinya dia. Iya. Ya Dia kan? Jadi ada permainan politik juga di sana. jadi otak dia juga ada politiknya Ada tuh, bisa politiknya banget. kesana dan kesini Iya. buat supaya dia aman gitu. Nah, Jadi bisa dibilang ya dia cukup cerdas juga gitu betul. buat melihat situasi. Nah, Tapi bisa dibilang ini nggak sih, Syah?
dua sisi nggak sih? Maksudnya dia bisa baik ke sini, baik ke sana gitu. Ah iya. Bisa juga kan? Itu namanya muka dua. Ya kira-kira gitulah ya. Maksudnya ya agak tricky. Betul. Kemudian apa lagi sih? Negative thinking. Dia negative thinking mungkin karena masa kecilnya yang keras kali ya. Iya. Maksudnya orang tuanya di kitab astral itu ayahnya itu memang tipe yang apa ya, kayak dominan yang Iya dominan, terus sering Keras marahin dia ya mungkin. sering marahin ya. Iya. Jadi mungkin karena kerasnya hidup dia dari kecil gitu, dia cenderung negative thinking. Iya. Dan biasanya yang aku tahu nih dari tipe-tipe DNA Astaroth, negative thinkingnya itu bener-bener yang bisa bikin prasangka sendiri, berprasangka yang buruk, atau juga menyalahkan diri sendiri. Nah, kayak gitu tuh negative thinkingnya. Jadi kayak bener-bener sesuatu yang ditelen gitu loh. Jadi hati-hati ya yang DNA Astaroth. Kalau udah mulai negative thinking, waduh, ini dibuang jauh-jauh negative thinkingnya karena belum tentu seperti apa yang kamu pikirkan. Nah, kayak gitu. Terus next ya. Nah dia tuh dari kecil suka bikin karya-karya Kak. Oh, emang dia suka apa ya namanya tuh keterampilan atau art and crafts gitu lah. Iya, Kayak crafting ya Kak. crafting ya. Teringat aku di cerita kitab astral ya. Dari kecil dia suka crafting. Iya, dari daun-daun. Terus kemudian dia ada sempat ngelihat infrastruktur bangunan tuh dia pelajari dari kecil. Oh, ini bisa gini gitu. Berarti memang sebenarnya tipe DNA astral tuh sebenarnya punya kecenderungan atau potensi untuk bikin karya. Betul. Karya ya apapun, tidak harus tentang arsitektur ya. Maksudnya memang sih di kisahnya Astaroth tuh dia waktu udah jatuh ke bumi, dia membantu Satan dalam membangun arsitektur lah ya gitu. Cuman belum tentu tentang arsitek, belum tentu tentang karya seni, belum tentu tentang desain. Memang sih kebanyakan sih ngedesain sih juga salah satu intuisi kuatnya Astaroth. Ngedesain sesuatu yang apa ya, terlihat bagus gitu, terlihat bagus dan indah gitu. Cuman bisa jadi juga karya yang lain nih, karya-karya yang jadi suatu produk atau apapun itu yang bermanfaat gitu loh. Ya sebaiknya kita arahkan itu menjadi bermanfaat ya guys. Jangan sampai bikin karya yang malah merugikan gitu. Iya. Terus habis itu apa lagi ya? Ada lagi nggak? Sebenarnya sifat-sifatnya udah habis, tapi aku mau mark point ada apa ya? Dia tuh sering kamuflase Kak. Kamuflase menjadi Satan. Itu apa ya? Setelah kejatuhannya dia ya? Maksudnya dia sering Iya, pura-pura jadi Satan? Pura-pura jadi Satan, betul. Itu apa ya? Kamuflase ya? Sifat Kamu apa ya? dualisme tadi atau gimana? Muka dua. Atau politik dia ya apa? Iya itu kayaknya politik Politik dia. mengamankan posisi itu loh ya, yang tadi kita sebut ada tuh. Nah itu tuh ya ada sih kisahnya ya. Iya, Dia betul. seringkali seolah-olah dia itu Satan. Betul. Jadi tuh kayak lebih ke dia mau mengakses sesuatu pengetahuan yang dia nggak bisa akses sebagai dirinya gitu. Oh jadi dia harus. Jadi berpura-pura sebagai Satan seperti itu. Tapi kalau diterapkan di karakter DNA, mungkin itu lebih ke apa ya? Seolah-olah kepintarannya itu, kejeniusannya itu kayak Satan gitu ya. Maksudnya dia ingin menunjukkan dirinya tuh pinter yang jenius gitu ya. Padahal mungkin istilahnya ya dia ya kita nggak tahu ya, maksudnya entah itu dia memang punya kecenderungan untuk mengcopy itu dari orang lain, atau lebih ke kayak dia bisa menghalalkan segala cara demi kepuasan akan keingintahuannya dia. Iya, benar. Dia kan orangnya penasaran banget ya gitu. Jadi kayak demi bisa memuaskan keingintahuannya dia, itu dia bisa ya sampai mungkin istilahnya ya memanfaatkan orang sekitar gitu. Iya. Bisa ada kecenderungan seperti itu gitu. Dan itu maksudnya niatnya untuk memuaskan keingintahuannya dia. Iya. Gitu. Oh iya Kak, aku inget juga sih. For your information aja, Bang Adam tuh pernah spill Astaroth itu suka buah anggur.
Oh ya? Cerita iya. Oh, Dia suka buah anggur sih, kayak suka kalau spesifik anggur. iya, Lucifer kan suka jajan. Nah, tapi kita nggak tahu jajannya apa. Tapi kalau dia tuh Astaroth dibilangin spesifik dia suka anggur. Oh, Apakah suka buah-buahannya. Iya. Maksudnya, tapi sebenarnya gini, Astaroth ini kan cenderung punya sisi perfeksionis ya. Jadi sebenarnya dia itu sangat memperhatikan segala aspek dalam dirinya dia, kayak kesehatannya, terus penampilannya gitu, terus detail banget. Nah iya. itu Astaroth tuh detail banget Detail. orangnya. Jadi karena dia detail dan perfeksionis itu, jadi apa yang dia makan itu semua tuh kayaknya dihitung deh. Iya, kayaknya. Kayak gitu. Terus udah gitu juga dia tuh sebenarnya punya gaya-gaya nyentrik sih, Astaroth itu biasanya. Dia suka dengan gaya nyentrik karena apa ya? Sebenarnya jujur, walaupun Astaroth itu jaim ya, jaga image gitu ya. Terus dia mungkin tipe yang agak dingin dan jadi istilahnya nggak banyak ngomong gitu. Tapi dia tuh sangat pingin jadi pusat perhatian. Nah, Makanya dia suka menunjukkan itu dengan sesuatu yang agak unik gitu. Nyentrik lah, apa Iya, gitu, nyentrik. kayak gitu. Nah, terus jangan lupa juga, sempat ada kisah di mana Astaroth ini apa ya, kayak merasakan kasih dari sesama jenis atau perempuan lain yang itu tuh apa ya, kayak kakaknya, bukan kakak kandung ya, tapi senior lah, apa Iya, gimana ya senior, ngomongnya? apa, Iya, bisa. kakak-kakakan lah gitu. kakak-kakakan, benar. Jadi di sini kemungkinan yang punya komposisi DNA Astaroth nomor tinggi gitu, itu ada kecenderungan punya penyimpangan seksual ke arah sesama jenis. Tapi itu baru kemungkinan ya, tidak semuanya semua. pasti seperti itu, tapi punya kecenderungan ke sana gitu. Jadi sebenarnya kalau saran dari aku nih, saran dari kita nih, sebenarnya mendingan kalau udah mulai apa ya, kayak merasa ada sesuatu yang menyimpang gitu ya, mendingan fokusnya dipindahin ke lebih ke kerjaan atau berkarya kayak gitu loh. Maksudnya kayak ya udahlah, lebih mencari manfaat untuk orang lain aja lah gitu. Bikin sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak perlu fokus ke pasangan hidup atau apa gitu kalau memang ada kecenderungan ke sana gitu. Itu saran dari kita ya, terserah mau diterima atau tidak. Gitu. Terus ada lagi nggak yang mau utamain tentang Astaroth ya? Cukup sih. Cukup ya. Mewakili. Kira-kira itu semoga tersampaikan dengan baik dan mungkin kita akan langsung lanjut ke DNA berikutnya. Manusia purba. Berdasarkan data arkeologi, manusia purba sudah ada lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Secara garis besar, manusia purba lebih dikenal dengan sebutan Homo sapiens di dalam ilmu sains. Beberapa spesies manusia purba juga dikenal dengan nama Homo erectus, Homo habilis, dan Homo neanderthalis. Manusia purba termasuk dalam golongan manusia prasejarah sebelum mengenal caranya bercocok tanam. Pada masa itu, manusia purba hidup berburu dan tinggal di dalam goa-goa untuk melindungi diri dari binatang buas. Hasil penelitian tentang teori evolusi masih banyaknya keraguan di antara para ahli biologi, di mana evolusi dari manusia kera hingga menjadi manusia modern masih dipertanyakan oleh banyak ahli, karena banyaknya penjelasan yang masih tidak masuk akal. Dari sumber referensi kitab astral, ternyata kisah awal manusia purba sangatlah indah.
Mereka terlahir dengan tugas untuk memperbaiki dan memelihara kerusakan alam bumi yang sebelumnya sempat dirusak oleh peperangan bangsa jin. Mereka sangat dekat dengan alam dan memahami hewan dan tumbuhan dengan baik. Manusia purba hidup berpindah-pindah dalam menjalankan tugasnya untuk memperbaiki alam yang rusak. Mereka tidak dilahirkan untuk berpikir keras, namun untuk memberikan kasih kepada alam. Namun, politik Satan membuat tujuan manusia purba di zaman itu menjadi bias dan berubah menjadi sebuah kerakusan dan kemalasan. Gimana kisah manusia purba tadi yang dibacakan Aisyah? Indah kan? Jadi dari kisah-kisah tadi kita bisa menarik kesimpulan nih, sifat dan karakter dari DNA manusia purba. DNA purba ini berarti yang pertama sebenarnya dia punya tugas ya, tugas spesifik yaitu sebagai pemelihara dan perawat sebenarnya. Dia pintar merawat dan memelihara, terutama alam. Gimana sih? Saya mau confess, saya ada DNA purbanya yang tinggi lagi. Wow. Terus gimana rasanya jadi punya DNA purba? Ya itu sih. Gimana? Lucu? Iya sih, lucu. Kadang-kadang suka salah paham ya. Itu dia, suka salah paham. Kenapa lu sering merasa salah paham ya? Iya, jadi menurut pemikiran gua tuh misalnya topik ini kayak ngebicarain tentang A gitu. Nah, tapi orang lain bukan gitu. Suka salah paham. Prosesornya masih Pentium 4. Oh iya, memang harusnya Aisyah itu tinggalnya di sebuah lahan yang luas dan berkebun. Gitu, back to the basic. Tapi jujur gue juga pengen sih, maksudnya gue juga pengen hidup yang slow living lah ya, maksudnya bercocok tanam. Mungkin karena capek sih. Capek dengan kehidupan kota. Iya, kota. Terus yang kedua nih, lu pasti sering ngerasain nih. Ya, iya. Jarang sakit. Tapi bener sih, maksudnya lu ngerasa sehat banget gitu ya? Iya sih, jadi kayak di tengah gempuran orang-orang yang sakit nih, anggota-anggota, tapi kayak aku nggak apa ya, jarang ketular lah gitu. Jadi staminanya juga ada terus gitu untuk melakukan aktivitas. Gue boleh buka ini nggak sih? Apa kan? Jadi waktu itu kayaknya Aisyah tuh pernah makan makanan yang hampir basi. Tapi dia nggak apa-apa guys, maksudnya kayak organ tubuhnya terbuat dari apa sih? Iya, malah teman saya yang sakit. Yang lain pada gitu ya, Iya. moncor-moncor gitu. Dia fine-fine aja. Gitu. Jadi lu gak apa-apa dong makan yang kadaluarsa. Bercanda ya. Jangan yang merasa DNA purba jangan malah dicoba ya guys, tolong. Nah berarti itu juga yang membuat DNA purba sebenarnya punya staminanya kuat ya. Iya. Karena kan tadi ceritanya dia pindah-pindah tuh. Nah benar. Berpindah-pindah itu kan capek ya, maksudnya kayak hidupnya pindah-pindah. Tapi mereka memang udah dibekali dengan stamina yang kuat untuk kerja fisik lah, gitu ya. Terus yang berikutnya apa sih? Karena dia statusnya adalah pemelihara, jadi dia mengerti konsep mengasihi. Gitu. Jadi sebenarnya punya kasih yang besar tuh, DNA purba itu kasihnya besar gitu. Apalagi kalau untuk memelihara, merawat gitu ya. Dia pakai energi kasih itu tuh. Keren. Terus next. Sebenarnya manusia purba itu suka makan sih Kak. Prioritas utamanya makan ya. Nah, udah gitu makannya ngebut banget guys gitu. Tiba-tiba tuh kayak minuman bocor. Nah, sekejap gitu. Hilang ya. Kuat makan ya, yang pasti kuat makan. Karena aku juga sempat mengamati sekitar temen-temennya anak aku itu Enzo. Dari kecil pun tuh udah kelihatan ada anak-anak yang nggak terlalu apa ya, soal makan tuh kayaknya biasa aja gitu. Iya, ada yang pilih-pilih ya Kak. Ada yang sampai mereka tuh ya baru lihat makan aja udah senyumnya lebar banget. Udah
gitu. Terus kayak gimana ya, kayak happy banget dengan makanan doang guys gitu. Lah gitu ya Syah? Iya. Kalau aku tangkap sih intuisi sama instingnya tuh peka sih Kak. Tentang alam ya, maksudnya intuisi dan instingnya tuh sangat peka terhadap alam. Gitu. Jadi kondisi lingkungan ya. Iya. Kondisi lingkungan dia tuh peka, Iya. insting. Iya, kalau insting tuh cenderung tinggi ya. Maksudnya Iya. dia sangat pakai insting banget ya. Betul. Nah, itu juga tuh yang mengapa karena insting kepekaannya itu jadi mudah merasa terancam. Iya. Ya nggak sih? Maksudnya kayak kalau ada yang bernada keras dikit, Iya. langsung. Betul. Lu ngerasanya gimana sih? Langsung salah paham kan? Iya. Dulu saya purba yang terbelakang. Maksudnya terbelakang gimana? Ya maksudnya purba yang sebenarnya ya itu yang disinggung dikit jadi apa namanya jadi mudah marah kayak gitu. Ya, Cuman udah upgrade lah sekarang. cie. Iya, udah Jadi purba elit. purba elit. Terus terus apa lagi ya? Terus dia tuh apa ya namanya bekerja by default sih. Maksudnya tuh adalah ya dia tahu memelihara ya memelihara aja defaultnya dia. Di luar itu tuh dia masih kayak gitu kayak apa ya? Kurang inisiatif Kurang ya. inisiatif, betul. Jadi karena memang tadi kan ada sempat disebut bukan untuk berpikir keras ya, Iya, tapi betul. memang lebih untuk pemeliharaan. Jadi Nah, agak sulit kalau disuruh berpikir ya. Aisyah, tolong iya. bikinin ini. Nah, Nah, itu prosesornya kan agak lama ya Syah baru. di upgrade. Cuman ini sih, maksudnya tapi kalau udah monitoring banget, kita sangat memonitor orang-orang yang dengan DNA purba ini, itu dia kerjanya bagus gitu. Cuman memang sangat butuh di monitoring. Dan sebenarnya istilahnya ya kerajinannya mut-mutan ya. Jadi harus dibangun dulu moodnya gitu, baru rajin. Gitu. Nah, Oh ini nih yang keren. apa tuh Kak? Dia paham mekanisme. Ah, Jadi kalau teknisi seorang purba itu biasanya bagus tuh kerjaannya. Kenapa kayak gitu? Karena dia tuh kan memang udah istilahnya punya tugas untuk memelihara dan memperbaiki tadi itu loh. Jadi DNA purba itu tuh dia punya pemahaman yang mendalam tentang mekanisme nih. Supaya ini jadi gimana, supaya ini bagus gimana, terutama untuk alat-alat dan lain-lain. Jadi makanya kalau teknisi itu biasanya telaten banget gitu. Lu pernah ngerjain apa sih? apa ya? Oh ini karena aku basicnya dulu apa namanya di hukum, aku kayak ngerancang apa undang-undang misalnya kayak gitu kan, ada mata pelajarannya. Itu sih bisa sih aku kayak itu. Mekanismenya ya, maksudnya kayak Mekanismenya. lu paham harus bikin apanya dulu Iya, gitu. betul. Jadi secara mekanisme itu DNA purba oke. Terus next, kurang bisa berpikir jauh ke depan. Jadi cuman untuk hari ini aja gitu. Gitu nggak sih? Today is makan. Enggak. Bercanda. Hari ini makan apa ya? Ya, hari ini. Itu aja udah cukup pikirannya. Jadi memang DNA purba yang aku kenal juga bukan cuma Aisyah, maksudnya ada juga di sekitar aku, di keluarga aku juga ada gitu. Memang istilahnya tuh apa ya? Kalau aku ajak ngobrol sesuatu yang pakai berpikir keras gitu ya, nggak nyambung, susah. Dia akan apa ya kayak kelelahan gitu loh, Nah, kelelahan untuk berpikir terlalu jauh atau terlalu ribet gitu, ngejelimet tuh nggak bisa gitu. Dan biasanya apa yang terjadi di hari itu, besoknya tuh dia udah lupa sebenarnya. Kayak ya udah gitu terhapus dengan cepat dari memorinya. Jadi sebenarnya yang kayak gitu tuh ya nggak ada beban tahu hidupnya. Ya nggak sih, Ja? iya. Kayaknya ya udah enteng aja hidupnya gitu. Tapi memang itu sebenarnya bukan salah manusia purba, guys. Kalau Bang Adam selalu bilang, yang salah itu DNA yang lain. DNA manusia purba itu tidak pernah salah. Karena mereka memang udah ada spesifik tugasnya gitu. Jadi malah kita yang gangguin dia.
Terutama kamu yang Dena Satan. Anda kenapa politik? Bercanda ya guys. Bercanda. Terus next apa lagi sih ya? Kasar dalam berekspresi. Jadi gini, seingat aku di kisah kitab astral itu memang manusia purba itu kurang banyak berinteraksi dengan manusia purba lainnya karena dia fokusnya memang lebih ke pemeliharaan. Jadi kayaknya gimana ya, dia kalau sesama itu kayak Kadang-kadang sering kejadian nggak konflik tahu. sih. Iya, konflik gimana ya, kayak kurang bisa mengekspresikan dirinya Iya. gitu. Jadi kalau dia berekspresi itu cenderung kasar gitu, kayak apa adanya gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar tidak ada politik sama sekali di otaknya, makanya kelihatannya cenderung kasar, gitu, Nggak ada frontal. ambisi juga ya Kak sebenarnya. Nah itu nggak ada ambisi, cuman kalau dia mau mengekspresikan dirinya jadi kayak frontal gitu, Iya. gitu. Kayak kadang-kadang kita pun mungkin bisa salah nangkep gitu, kayak Iya. kok dia kasar sih atau apa, padahal Padahal maksud dia tuh default. padahal maksud dia misalnya baik atau kasih gitu. Makanya kadang-kadang yang Mama Dena Purba ya kalau ngedidik anaknya ya pakai plak gitu. Gitu aja, langsung sabet aja. Nah, Padahal niatnya berkasih gitu. iya betul. Terus apalagi ya? Ini nih. Apa tuh Kak? Nggak bisa rapi karena ya gitu ya, gitu. Iya Kayak sih, kayak mungkin istilahnya karena lebih kurang punya ambisi, kurang terus ambisi. nggak bisa berpolitik, terus apa ya, nggak ada benar-benar apa adanya lah Iya, gitu. apa adanya. Jadi agak berantakan memang. Jadi sampai ke style-style tuh biasanya. Tapi Aisyah beda ya. Aisyah itu ada komposisi Astarotnya, jadi dia masih bisa ini. Masih bisa selamat. Soalnya gini, maksudnya apa ya, stylenya itu cenderung absurd gitu karena gimana ya, kayak dia punya apa ya, absurd tuh maksudnya dia taste-nya absurd. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kayak tiba-tiba muncul dengan pengen menonjol tapi salah gitu kan ya, bisa jadi gitu, bisa jadi dia punya pemikiran seperti manusia purba. Gitu. Nah, terus yang terakhir nih, karena dia kurang banyak berkomunikasi sama sesamanya dengan manusia, jadi waktu berkomunikasi, waktu ngomong, bersosial gitu, agak absurd. Relate sih. Jadi kalau orang tuh kayak mau ngomong tuh gimana ya, mungkin istilahnya ya bercandaannya iya. agak absurd gitu, terus Iya. ada rasa apa ya, ya gitu deh, susah dijelasin. Cuman benar, maksudnya di keluarga aku juga ada kan yang punya komposisi dana perubahannya lumayan tinggi juga gitu. Dia pengen beramah tamah dengan orang, pengen bersosialisasi. Tapi rata-rata kecenderungannya tuh orang bisa merasakan itu, keinginan dia untuk beramah tamah. Tapi nanti percakapannya kayak awkward gitu loh. Nah, Karena ya gitu, kurang bisa menyusun kata-kata. Kurang bisa menyusun kata-kata, kurang bisa berekspresi kayak gitu. Tapi sebenarnya dia nggak punya niat apa-apa, guys. dia Manusia nggak purba itu. jahat sih guys. Iya. Kamu baik sekali. Iya. Itu kira-kira manusia purba. Nah, Kita langsung lanjut aja ya ke Nyimas. Nyimas. Siapakah Nyimas? Sebuah nama yang mungkin belum pernah didengar pada umumnya. Kalau dengar nama ini, rasanya tidak asing untuk negeri Konoha.
Karena Nyimas biasanya digunakan untuk gelar putri bangsawan pada zaman Kesultanan di Palembang khususnya. Namun, bukan itu yang kita bahas di sini. Karena entitas dengan nama Nyimas pertama kali disebutkan di dalam kisah Divine Series, yang dimana kisahnya berasal dari kitab astral yang dibawakan oleh Adam Lucius. Nyimas adalah nama entitas yang berasal dari bangsa jin laut. Dia adalah putri jin laut kelas bangsawan yang berbentuk setengah humanoid dan setengah ular. Layaknya seekor ular, Nyimas memiliki tubuh meliuk dan mata yang tajam. Pada usia remaja, Nyimas dinikahkan dengan Satan oleh para bangsawan jin laut demi keamanan bangsa mereka pada zaman perang jin yang berlangsung di bawah kekuasaan Satan. Pada mulanya, kekuasaan bangsa jin laut memiliki aturan dan hierarki yang sangat tegas. Entitas bangsa jin laut juga memiliki sensitivitas batin yang sangat kuat, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan sesamanya melalui frekuensi batin. Entitas jin laut memiliki kekayaan emas yang berlimpah, dan Nyimas sangat menyukai batu-batu berkilauan. Namun, bangsa jin laut dan Nyimas memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang besar akan kematian dan kebinasaan. Ketakutan mereka membuat mereka lupa akan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya, mereka para bangsawan jin laut mengikuti kehendak politik Satan demi mempertahankan kekuasaan bangsa mereka. Nah tuh Kak, tadi kan sebenarnya disebutin tuh tentang aturan-aturan. Nah poin pertama, langsung aja sih, Nyimas itu suka keteraturan. Kalau suka keteraturan, otomatis suka ngatur juga. Nah, Tuh, ya. Dena Nyimas suka ngatur-ngatur. Nah selanjutnya dia itu cenderung resik atau apik sama yang namanya penampilan. Rapih ya, Iya. maksudnya resik itu kan orang yang memang telaten banget dalam kerapihan ya. Iya. Jadi mungkin ini berkorelasi dengan kelasnya yang bangsawan itu. Betul. Kalau bangsawan kan rata-rata memang sangat penampilan, kerapihan semua itu tuh memang sangat membutuhkan penampilan dan kerapihan gitu. Itu penting buat Betul. seorang bangsawan gitu ya. Terus yang ketiga? Ketiga itu dia itu pinter memanfaatkan situasi yang memang menguntungkan dirinya, Kak. Berarti berpolitik juga ya? Iya betul, berpolitik. Tapi yang menguntungkan dirinya, Berpolitik lebih ke untuk citra dirinya ya? citra dirinya sih. Dia bisa memanfaatkan situasi atau memanfaatkan orang gitu, tapi demi untuk penampilan dia atau citranya lah ya. Iya. Gitu. Biar dia kelihatan wah gitu. Betul. Oke. Beda dengan politiknya Satan ya berarti. Kalau Satan kan lebih untuk kekuasaan. Kekuasaan. Memang ambisi dia untuk menguasai gitu ya. Tapi kalau Nyimas ini lebih ke untuk diri dia sendiri gitu loh. Biar dia terlihat tetap di posisi bangsawannya itu. Gitu. Terus? Ya di samping dia pinter memanfaatkan situasi, dia juga pinter ngomong sih. Emang harus. Emang harus. Kalau untuk citra diri, seseorang itu harus pinter ngomong. Kalau dia nggak pinter ngomong, itu ya gimana ya gitu. Jadi berarti kita bisa simpulin ya agak bluffing juga ya. Iya. Maksudnya tipe-tipe yang Marketing. marketing. Oh iya, jago marketing tuh Jago pasti marketing. kalau orang-orang yang jago bluffing gitu, jago ngomong lah ya gitu. Pintar menjual sesuatu juga kan. Dia bisa menjual dirinya sendiri, berarti dia bisa menjual produk juga dong. Dan barang-barang lainnya. Jadi dia jago untuk promosi-promosi gitu sih sebenarnya. Banyak dong berarti Nyimas. Maksudnya aku sering lihat di Instagram orang-orang yang mempromosikan barang-barangnya. Iya, dia pinter banget tuh ngomong. Terus next. Next dia cinta keluarga. Dia peduli banget sama anaknya. Terutama keluarganya sih. Dia cinta dan peduli. Iya ya, karena bahkan
dia kalau di kisahnya tuh ya udahlah dijodohin sama Satan yang dia nggak ada rasa apa-apapun, oke gitu demi menyelamatkan keluarganya gitu ya. Jadi memang dia tipe yang memprioritaskan keluarga. Gitu. Cuman keluarga atau kelompoknya lah gitu. Sangat mementingkan kelompok gitu. Berarti ya karena dia resik dan apik gitu ya, ngasuh anak juga biasanya bagus gitu. Maksudnya kayak ya gitu kan, ada ketegasan dari keteraturan tadi itu gitu. Terus next, Dia juga suka sih ngebanding-bandingin sama orang lain. Jadi dirinya sama orang lain tuh suka dibanding-bandingin gitu. otomatis ya, karena dia mau melihat citra dirinya udah sampai mana. Nah, Berarti bahkan sampai kelompoknya juga tuh. ya. Maksudnya sampai anaknya apa itu, kalau kata Bang Adam kan suka ngebanding-bandingin anak gitu. Nah. Orang tua ya, Ya. tahu lah ya rasanya gimana dibanding-bandingin. Nah, ya dia cukup sensitif dan peka sama perasaan orang lain sih Kak. Karena dia punya sensitivitas batin yang kuat sih Kak. Yang tadi sempat dikisahkan juga di kitab astral ya. Iya, bener-bener. Mungkin karena di bawah laut juga ya, mereka Iya. komunikasinya banyak by batin gitu ya. By batin. Pakai frekuensi berarti Ya, kan. vibrasi dan frekuensi sih. Cie. Nah, itu dia makanya yang membuat DNA Nyimas ini sebenarnya dia itu peka banget sama perasaan orang-orang sekitarnya sebenarnya. Iya. Cuman bukan berarti dia peduli. Beda nih. Dia ingat ya tadi, dia peduli sama kelompoknya aja. Gitu. Jadi kalau misalnya dia merasa lu di luar kelompoknya, ya dia nggak peduli walaupun dia tahu perasaan lu apa gitu. Cuman tapi dia cepet ngebaca situasi dan peka sama sekitarnya lah gitu, peka sama sesama manusia gitu. Apalagi Syah? Apa ya, dia kalau yang dia suka cerita sih tentang dirinya gitu. Suka curhat. Kesannya dia suka curhat lah ya gitu. Tapi sebenarnya mungkin curhatnya juga untuk supaya orang tahu bisa menilai dirinya kali ya gitu. Biar membangun citra diri tadi gitu. Kayak gitu. Terus ini yang selalu diwanti-wanti Bang Adam. Nah, Cinta duniawi. Jadi gimana ya? Lumayan prioritas materi atau value sesuatu yang bernilai tinggi itu cukup jadi pusat perhatiannya DNA Nyimas. betul. Itu bernilai tinggi apa enggak gitu loh di mata masyarakat gitu, di mata orang gitu kayak gitu. Jadi ya memang cenderung ya materialistik lah. Bukan berarti kita tidak bisa melawan itu ya. Maksudnya orang-orang dengan DNA Nyimas justru kalau udah tahu dia punya kecenderungan itu, berarti kan ini harus gua lawan nih gitu, karena nggak baik guys kalau terlalu bergantung sama sesuatu yang ya material gitulah gitu, duniawi gitu. Kita harus seimbang ya. Suka sesuatu yang berkilau tuh ya, tapi sebenarnya hampir semua orang sih. Tapi memang ketujuh DNA ini kan ada di komposisi kita semua ya. Gitu. Tapi lu suka yang berkilau nggak sih? Apa ini? Apa ini? Bisa dimakan nggak? Bisa dimakan nggak ya? Berkilaunya ku itu adalah makanan. Lucu banget. Terus next. Dia kuat berenang, menyelam. Karena memang dia asalnya dari laut. Jadi ini sebenarnya kita observasi ya ke beberapa orang di anggota El Warrior juga gitu kan. Yang masih punya komposisi DNA Nyimasnya gitu yang lumayan. Itu setelah kita tanya-tanya ternyata cukup kuat berenang ya. Gitu. Napasnya juga kuat dia. Di dalam air. Tapi mungkin kalau secara kalau secara aktivitas di darat ya. Iya, maksudnya aktivitas sebagai manusia ya. Iya, gitu kan manusia ya ini ya ceritanya. Pasti di darat dong, masa kalian hidup di air. agak lemah kali ya. Maksudnya kayak cepet capek ya, Kak? cepet capek karena ya itu biasanya suka ada gangguan di pernafasan. Iya. Kayak gitu kan. Terus yang terakhir sih ini
agak PR sih. Jadi tuh dia lebih ke penuh kekhawatiran Kak terhadap pikirannya sendiri. Penuh kekhawatiran, ketakutan gitu Iya, ya. tapi itu dilakukan nggak sadar dia juga gitu, secara nggak sadar. Secara nggak sadar bawaannya memang Bawaannya tuh sebenarnya dia mengkhawatirkan banyak hal gitu. banyak hal yang ada di pikirannya Kak. Tuh. Nah, karena itu dia bisa sampai melakukan apa aja untuk menghindari kekhawatirannya itu. Iya, betul. Gitu. Padahal mungkin sebenarnya kekhawatiran itu sebenarnya mungkin nggak ada Mm-mm. gitu ya. Maksudnya itu sesuatu yang belum terjadi atau Iya, yang cuma ada dalam pikirannya doang Kak. jadi dia khawatir sendiri, takut sendiri, Iya. takut ini, takut itu. Akhirnya malah melakukan tindakan yang kurang baik gitu Kurang loh. baik. Akhirnya malah demi supaya misalnya nih ya, contoh takut jatuh miskin gitu ya. Iya. Saking takutnya gitu, ya jadi ya udahlah. Gua istilahnya kayak gua melakukan pekerjaan yang non halal pun gak apa-apa gitu. Daripada gua jatuh miskin misalnya gitu ya, contoh. Nah, itu bisa terjadi tuh kalau di DNA Nyimas gitu loh. Iya, Jadi betul. hati-hati banget dengan itu. Kalau yang merasa dirinya punya DNA Nyimas, ingat-ingatlah bahwa kekhawatiran dan ketakutan kalian itu tuh belum tentu bisa terjadi. Karena sesungguhnya kalau kita lebih berserah lagi kepada Tuhan, pasti harusnya kita aman-aman aja gitu loh. Jadi harus lebih berserah dan lebih mendekatkan diri ke Tuhan lah. Yakin akan, takutnya takut sama Tuhan aja, jangan takut sama yang lain gitu ya. Dari tadi kita belum ini sih ngomongin yang soal makanan. Tapi memang kalau dari bangsa jin kan terakhir waktu di konten sebelumnya, aku sempat bilang kalau menurut Bang Adam itu bangsa jin itu ya harus seimbang makan sayur dan daging, sayur buah dan dagingnya. Gitu. Nah, termasuk kalau Nyimas tuh aku sempat denger tuh dia suka makan Ganggang, iya rumput laut Kak. rumput laut ya. Benar. Rumput laut berarti ya masih Makanan terenak di situ salah satunya. makanan mahal. Iya. Mungkin kalau soal makan ya sebenarnya berarti Nyimas suka makan sayuran juga dong. Rumput Iya. laut. Rumput laut di sayur Ya, juga. mungkin iya. ya. Gitu. Di antara ketiga yang terakhir kita bahas tadi, yang paling cenderung butuh makan daging udah pasti Purba. manusia purba. Iya. Karena kan memang dia asalnya dari bumi ya. Nah, Gitu. Jadi tetap harus makan sayur ya guys. Tapi mungkin porsinya dia lebih banyak daging tuh nggak apa-apa. Di badan dia tuh masih fine, masih oke. Bahkan mungkin badan dia butuh lebih banyak protein hewani gitu dibanding protein nabati. Tapi tetap butuh sayur. Jadi yang penting seimbang aja deh kalau soal itu. Dan kalian boleh ikut komen-komen juga kalau ternyata kalian menemukan DNA gua kayaknya ini Kak, dan ada yang kurang kayaknya, cenderung gini nggak, cenderung gitu nggak gitu. Nanti pertanyaan kalian mungkin kita akan bikin Q&A khusus 7 DNA ini nih ya. Syah. boleh. Ntar kita bantu jawab. Nah, oke. See you, dah. Bye.